Go. Pengenalan ONT ZTE. Di zaman yang canggih ini sudah tidak umum dengan yang namanya modem yang harus diisi dengan kuota, lalu baru bisa internetan. Untuk mengakses internet selain menggunakan kuota atau pakai data di smartphone kalian bisa juga menggunakan jasa layanan internet atau biasa sering disebut dengan internet service provider. Ya, biasa sering dikenal dengan masyarakat awamnya pasang wifi. Ya, mudahnya sih gitu. Lalu, apa yang akan kalian dapatkan ketika memasang wifi? Yang paling utama dan paling umum adalah router wireless, yang mana perangkat ini yang biasa kalian hubungkan ke smartphone kalian melalui wifi. Entah itu sistemnya sewa ataupun hak milik. Gambaran perangkatnya seperti apa? Seperti ini contohnya. Beda service provider, biasanya beda juga perangkat router yang diberikan. Ada mereknya Huawei, ZTE, Totolink, adapun sampai perangkat yang tidak dikenal menggunakan bahasa Cina, entahlah itu. Pernah lihat soalnya saya. Untuk penjelasan lebih teknisnya, router ini sering disebut juga dengan ONT ataupun ONU, teman-teman. ONU singkatan dari Optical Network Unit, dan ONT mempunyai kepanjangan dari Optical Network Terminations. Teman-teman bisa panggilnya apa aja lah, terserah. Tapi kalau misalkan ada salah penjelasan dari saya, tolong dikoreksi di komentar. Itulah artinya. Bedanya apa dengan router biasa seperti router Cisco dan router Mikrotik? Bedanya pada router ONU atau ONT ini harus diiringi perangkat manajemen khusus, yaitu sering dikenal dengan teknologi OLT, yang mana kepanjangannya Optical Line Termination. OLT itu penjelasan dan fungsi mudahnya adalah hampir sama dengan router Mikrotik, router Cisco, dan router-router lainnya. Hanya saja kabel penghubungnya menggunakan koneksi fiber optik, sedangkan router-router yang biasa dikenal seperti Mikrotik, Cisco, router, dan lainnya menggunakan koneksi kabelan. Ini penjelasan mudahnya ya. Ya, agak teknisnya ya. OLT itu manajemen perangkat untuk Optical Network Unit dan juga ONT. Ngomong-ngomong tentang ONT atau ONU, ada beberapa tipe juga loh. Ada yang tipe GPON, XPON, dan ada juga yang tipe EPON. Bedanya apa bang? Nanti akan saya jelaskan di video terpisah agar video ini tidak kepanjangan nantinya. Pada video kali ini, kita akan membahas dan berkenalan dengan salah satu wireless router ONU atau ONT yang paling umum digunakan seperti di IndiHome, IndiBiz, dan penyedia jasa layanan internet lainnya, yaitu wireless router ZTE. Nah, si wireless router atau ONU ZTE ini juga punya banyak macam dan versi dan tipe model, teman-teman. Dari mulai F660, F609, versi 1 dan versi 2, F670L, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, pada video ini yang akan dibahas yang mana bang? Lebih spesifiknya yaitu ZTE dengan tipe model F660, F609, dikarenakan pada tipe model ini yang paling mirip dan tentunya tampilannya sama. Hanya sedikit perbedaan pada size-nya saja. Nah, jadi si router ini dapat internet dari koneksi fiber optik yang ada pada colokan di belakang routernya di sini. Kalau kalian perhatikan, ketika kalian pasang wifi entah itu di IndiHome ataupun ISP lainnya, akan ada colokan seperti ini, yaitu sering disebut dengan fast connector. Pada fast connector juga ada dua, yang tipe hijau dan juga yang tipe biru. Nah, teman-teman dapatnya yang mana nih, hijau apa biru kalau pasang wifi? Dan pada tampilan depan si router ada beberapa lampu indikator. Ada indikator power, loss. Nah, loss itu indikator koneksi fiber optiknya. Jika lampu indikatornya fiber optiknya itu kelap-kelip berwarna merah, itu artinya terputusnya koneksi pada kabel fiber optiknya, teman-teman. Dan ada beberapa lampu indikator lainnya seperti LAN dan wireless. Lalu, cara mengakses dan cara menyetingnya gimana bang? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengkoneksikan perangkat yang ingin terhubungnya. Bisa smartphone, laptop, dan komputer. Pada kasus kali ini, saya gunakan laptop untuk mengaksesnya. Dan saya mengaksesnya menggunakan kabelan. Jika kalian mengaksesnya menggunakan smartphone kalian bisa hubungkan smartphone kalian terlebih dahulu ke koneksi wifi-nya. Untuk password defaultnya ada pada tulisan di belakang router. Jadi, kalau kalian lupa password, sebenarnya sih tinggal reset aja si routernya. Lalu, passwordnya akan kembali ke semula, default publicnya. Kembali ke settingan defaultnya lah. Ketika sudah mengkoneksikan
ke WiFi atau perangkatnya, kalian bisa ketikkan di web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox ataupun web browser lainnya, asal jangan Google langsung ya. Menggunakan IP defaultnya yaitu 192.168.1.1, maka akan muncul tampilan seperti ini. Masuk dengan username user dan password user, atau kalian bisa menggunakan user full access-nya ini ya, dengan mengkontak internet service provider yang kalian gunakan untuk memberikan user login perangkatnya. Tapi biasanya hanya login biasanya aja, user sih, karena nanti takutnya mengakses settingan WAN-nya, yang mana settingan WAN itu sangat krusial. Dari awal mula login, kalian akan ditampilkan status dan informasi dari perangkat, dimulai dari merek, tipe, serial number, dan lainnya. Fitur status yang paling umum digunakan yaitu status WAN connections, phone information, dan mobile network. Contohnya di phone information kalian bisa melihat peredaman dari kabel fiber optiknya. Nah, pada menu network di sini biasanya teknisi jaringan seperti IndiHome membuat koneksi WAN-nya. Tipenya ada yang menggunakan IP static, IP DHCP, dan juga ada yang menggunakan PPoE client. Fitur advance yang biasa digunakan yaitu port binding. Hampir mirip seperti grouping ketika kalian ingin lebih spesifik ke koneksi WAN-nya. Dan pada menu network WLAN, di sini kita bisa menyeting berbagai macam settingan untuk koneksi WiFi-nya, seperti nama WiFi, password WiFi, limitasi perangkat ke WiFi, menyembunyikan WiFi-nya, dan lain-lain. Tenang saja, fitur-fitur ini akan saya buatkan juga untuk tutorial praktek dan implementasinya. Jadi yang penting kita kenalan dulu saja dan jangan lupa subscribe biar kalian tahu lanjutannya. SSID setting untuk menyeting nama WiFi-nya dan WLAN security untuk menyeting passwordnya. Nah, jika pada WLAN security authentication-nya open system, berarti WiFi-nya tanpa password ya. Nah, di associate device juga kita bisa melihat MAC perangkat yang terhubung pada WiFi kita. Jadi MAC perangkat kayak handphone dan juga perangkat lain yang terhubung ke WiFi kita bisa kita lihat di sini. Sebenarnya sistem security di sini juga banyak loh, tapi kalau dijelasin lebih detail dan prakteknya ya di video ini, takut kepanjangan nanti. Pada administration dan menu user management, ketika kita menggunakan user full access, kita bisa membuat user baru. Akan tetapi kita tidak bisa mengubah nama dari user full access-nya. Ya mungkin ada cara lain, tapi bukan caranya di sini. Nah, pada sistem manajemen dan pada default configuration, kita bisa menyeting default konfigurasinya dan bisa juga nge-backup settingannya. Nah, di sini akan saya contohkan menyeting WAN-nya. Perlu diketahui terlebih dahulu, beberapa modem harus disetting di lokasi, dan ada pula hanya perlu di remote saja. Jadi kita menyetingnya dimanapun dan kapanpun itu juga bisa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada tipe Xphone, GPON, dan EPON. Nah, itu yang akan membedakannya, karena tipe-tipe tersebut yang akan menentukan itu OMCI atau tidak. OMCI itu modem itu bisa di remote atau tidak. Jika tidak bisa, berarti ya kita tidak bisa menyetingnya secara jarak jauh. Harus datang ke lokasi terlebih dahulu untuk connect ke WiFi-nya. Di sini saya akan mencontohkan menyeting WAN-nya. Pertama, kita bisa milih create WAN connections, atau jika sudah ada tinggal pilih saja lalu bisa merubah parameternya. Kita isikan namanya. Jika kita menyeting VLAN pada OLT-nya, kita bisa setting VLAN juga di router ONU-nya. Dan service list-nya kalian bisa pilih, entah itu internet atau kalau mau support VoIP kita bisa menambahkannya juga. Tapi paling umum ya biasanya cuma internet doang sih. VoIP itu untuk side-nya atau pendampingnya saja. Nah, yang penting itu link type-nya. Kalian bisa pilih static untuk IP manual, DHCP, dan PPP untuk menyeting PPoE-nya. Kalau DHCP itu request secara otomatis ya dari internet service provider. Kalau PPoE itu lebih aman, lebih secure. Tetapi kalau PPoE harus tahu username dan passwordnya. Kalau nggak tahu ya nggak bakal bisa connect. Nah, sistemnya gini. Ketika fast connector fiber optik sudah dicolokkan ke OLT, itu di OLT-nya bakal kedetek. Nah, OLT-nya tergantung juga. Ada yang hanya berfungsi menjadi switch atau penghubung, dan ada juga yang harus disetting terlebih dahulu. Contohnya OLT yang saya pakai tipe ZTE. Nah, kita harus menyeting konfigurasinya di OLT-nya agar si router atau ONU-nya ini bisa terkoneksi.
Contohnya, di sini saya regis saja biar cepat, dan kalian nggak usah khawatir jika tidak mengerti perintah atau komen-komennya, karena akan dibahas lagi di channel ini dengan berbeda video, biar gak panjang. Nah, ketika kita sudah menyeting dari OLT-nya, kita bisa cek keredaman dan status router ONU dari OLT-nya. Hal yang harus kalian ingat, tidak semua perangkat atau ONU itu bisa disetting dari OLT. Seperti yang saya bilang tadi, ada tipe EPON, GPON, dan XPON. Itu yang biasa disebut dengan OMCI. Nanti akan saya bahas perbedaannya di video terpisah agar lebih clear dan jelas. Kalau di sini kepanjangan nantinya. Kasusnya gini, tadi kan saya setting koneksi WAN-nya secara manual di router ONU-nya. Jika sudah ada settingan atau sudah disetting dari OLT, maka biasanya akan double. Kita lihat. Nah, dua-duanya connected. Kasusnya nanti biasanya bakal bentrok WAN, jadi mending satu saja. Untuk settingan WAN yang sudah saya setting dari OLT-nya seperti ini. Dan ya, saya rasa sudah cukup untuk perkenalannya. Sampai jumpa di video selanjutnya agar lebih clear dan jelas. Jangan lupa subscribe.